banget keuntungannya segini banyak. Cepet kaya deh. Desi, Apa sih? persediaan ayam potong kita ini masih banyak. Kamu main potong aja tanpa perhitungkan permintaan pasar. Alah, kok susah amat sih? Itu ayam tinggal dimasukin ke dalam kulkas. Kalau perlu dikasih pengawet biar awet. Nggak ribet kan? Gampang kan? Masya Allah, saya janji bisnis kita ini bersih, sehat, dan segar. Saya nggak mau pakai pengawet-pengawet segala. Oh, Mas Anwar gak mau? Berarti Mas Anwar setuju dong kalau cerai sama saya. Mas, saya ini wanita hebat, wanita pinter. Harusnya Mas Anwar itu bangga punya istri kayak saya yang pengen banget mandiri. Oh, apa Mas Anwar emang minder dengan kehebatan saya? Kamu jangan macem-macem, Desi. Kita cari nafkah itu harus dengan cara yang bersih, halal, dan berkah. Dengar ya Mas ya, saya ini pengen banget kaya raya. Jadi jangan pernah sedikit pun Mas Anwar ngalangin niat saya dan semua kemauan saya. Saya ini suami kamu, Desi. Kamu harus dengar suamimu. Udah. Saya udah capek dengerin semua omongannya Mas Anwar. Pokoknya Mas Anwar sekarang harus tahu saya nggak mau setengah-setengah jalanin kerjaan saya nggak mau setengah-setengah cari duit. Karena saya pengen cepat kaya raya. Waalaikumsalam. Ya betul Pak Haji. Ya, saya segera ke sana. Baik Pak Haji. Saya akan ke tempat Pak Haji ngecek pesanan ayam-ayam kita. Pak RT cepat sembuh ya Pak RT. Dan semoga Pak RT memaafkan kesalahan orang yang sudah menabrak Pak RT. Saya akan selalu memaafkan siapapun yang telah ngejahatin saya. Jahat sekali orang yang nyakitin Pak RT. Padahal Pak RT orangnya baik. Kita doakan saja. Semoga dia dapat hidayah dan ampunan dari Allah. Amin. Mas, kamu itu udah gak berdaya. Jadi saya terpaksa jadi kepala rumah tangga di rumah ini. Karena saya udah gak bisa ngandelin kamu lagi. Kamu itu lelaki penyakitan. Jadi dengan kondisi kamu yang seperti ini mana bisa nafkain saya? Desi, jangan ngomong begitu. Malu ada tamu. Ini kenyataan loh. Ibu, Pak, ini tuh bisa jadi pengalaman berharga banget buat saya dan buat semua perempuan yang ada di kampung ini. Kamu itu suka gembar-gemborkan semua harus kembali kepada fitrahnya. Semua wanita harus kembali kepada fitrahnya supaya jadi istri dan ibu yang baik. Tapi kalau kenyataan udah seperti ini gimana? Mana bisa nafkahin istrinya, iya kan? Iya kan? Jadi wanita itu jangan bodoh. Kita mesti punya uang sendiri. Coba, kalau suami kalian kayak Mas Anwar gimana? Dia itu sakit dan gak berdaya. Mana bisa dia kasih duit sama kita? Nah, maka dari itu, kita ini sebagai wanita harus mandiri, harus punya usaha sendiri. Kita dobrak pandangan lama yang mengatakan kalau wanita itu hanya di rumah dan hanya mengurus rumah. Iya nih Des, aku juga capek ngeladenin suamiku. Suamiku tuh kan hanya guru. Berapa sih gaji guru? Iya Des, aku juga. Kenapa baru sadar sekarang ya? Aku selama ini cuma bergantung sama suamiku. Suamiku kan cuma supir taksi, penghasilannya nggak seberapa. Apalagi aku.
Suamiku tuh kan hanya satpam, kalian tahu gajinya pas-pasan. Iya ya, kalau dipikir selama ini kok ya aku tuh nurut loh. Lalu apa yang kita lakukan ya, Des? Aku udah pusing. Penghasilan suamiku tuh nggak ada apa-apanya. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan itu kita harus mandiri. Kita itu harus punya usaha sendiri. Nah, kalian bisa bantu kerjaan saya di tempat ini. Sampai usaha kita berkembang pesat dan maju. Kita bakal kaya. Kalian mau kan? Mau kan? Mau? Mau. Caranya gimana? Gimana caranya? Besok kalian datang ke tempat ini, jangan lupa ya, pakaian kalian itu harus seksi. Kalian gak usah takut, kita sebagai wanita emang harus kerja keras. Kita lupakan kodrat kita sebagai istri dan ibu yang nurut sama suami. Kalian gak usah takut, kalau suami kalian komplain, bilang, saya ini ibu RT, saya persulit urusan mereka. Win. Masya Allah, Win. Kamu mau kemana dengan pakaian kamu seperti ini? Kamu sangat tidak sopan sekali dengan pakaian seperti ini. Mas, mulai hari ini aku mau kerja dengan Desi. Aku mau hidup mandiri karena aku nggak bisa ngandelin kamu terus-terusan. Wina, memang selama ini gajiku nggak cukup buat kamu. Ya jelas nggak cukup lah, Mas. Kamu itu kan cuma seorang guru. Berapa sih gaji guru? Pokoknya aku mau jadi diriku sendiri, menjadi wanita pekerja yang hebat, dan aku sudah bosan menjadi ibu rumah tangga. Ibu! Ibu! Lina mau sama ibu, Bu! Ibu! Lepaskan! Lila, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu tuh nggak tahu kalau ibu mau bekerja. Dita, kasihan anak kamu, dia masih kecil. Oh, jadi seperti ini ya didikan Mas itu. Makanya si Lila itu jadi nggak mandiri, males, manja lagi. Iya, aku tahu, tapi dia terlalu kecil. Dan dia masih butuh perhatian kamu. Mas, emang gua pikirin, udah urus aja sendiri. Desi. Wow, cantik, seksi. Gini dong kalau mau jadi marketing. Aku kan akan menjadikan kalian marketing dalam penjualan usaha daging ayam segar. Caranya gimana? Kasih tahu kita dong. Gampang. Kalian tinggal datangi resto-resto, terus kantor-kantor, atau apapun yang membutuhkan suplai daging ayam segar. Tapi ingat, kalian harus cari direktur atau tenaga marketing lelaki. Nah, kalian gunakan cara merayu atau manfaatkan kecantikan kita ini, oke? Desi, serius kamu ngomong gitu? Masa kita bertiga kamu suruh jadi marketing plus-plus? Ngeri ah. Iya, Des. Masa kita mau dijadiin cewek gituan sih? Iya, Des. Kita kan risih, nggak biasa. Kalau perlu, kenapa enggak? Ingat, kalian itu akan dapat fee banyak dari penjualan. Untuk itu, kalian harus berusaha menjual ayam sebanyak-banyaknya sama mereka. Kita akan jadi supplier. Ingat, kalian butuh uang banyak kan? Sekarang ini sudah zamannya emansipasi. Kita semua para wanita harus bangkit.
Jangan ada yang mau berada di kaki lelaki. Kita semua harus punya penghasilan sendiri. Jangan tergantung sama suami. Kita semua harus kerja. Jangan ada yang di rumah, ya? Coba bayangkan, gimana kalau suami kalian meninggal dunia? Siapa yang akan menafkahi kalian? Anak-anak kalian? Iya juga sih, benar ya. Kita kerja ya. Iya kan? Bu, saya ini ibu RT. Jadi nggak ada RT yang mau menyesatkan warganya.